dibuka ruang debat karena apa? Menurut gua si pengacara tersebut telah keliru besar begitu ya. Kenapa gua katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan. Secara unsur pidananya maka Agus berpotensi dipidana. Ada lihat satu pengacara senior gitu ya berbicara di televisi yang mengatakan bahwa seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak. Justru gue ingin sampaikan silakan dibuka ruang debat karena apa? Menurut gue si pengacara tersebut telah keliru besar begitu ya. Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan gitu. Dan kalau bicara hukum, gue ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang. Kita bisa melihat bahwa ada pasal 372 KUH pidana begitu, di mana ini terkait dengan penggelapan gitu. Konteks dari pasal 372 ini simpel. Ada uang ya kan atau barang begitu ya di dalam penguasaan seseorang. Lalu orang tersebut menggunakan uang atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Penggelapan itu bisa berbagai macam cara. Bisa disimpan untuk kepentingan pribadi atau dimiliki secara pribadi, dialihfungsikan. Jadi misalnya uang tersebut misalnya gua titip ke si A gitu ya. Ini uang katakan 1 juta, tolong dong belikan saya handphone misalnya. Ternyata uang tersebut tidak dibelikan handphone. Uang tersebut justru membeli barang-barang keperluan dari orang tersebut begitu ya. Si A tersebut dia belikan misalnya baju atau sepatu. Nah, maka itu masuk di dalam unsur 372 KUH pidana begitu. Nah, hal ini kan juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Agus begitu. Ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus berpotensi dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana dengan pasal 378 juga gitu. Ada pihak yang sudah baik gitu ya, menawarkan kebaikan dengan sedemikian rupa, lalu ingin mengungkap kebenaran tapi dibungkam dengan sebuah laporan polisi. Kan itu menurut gua adalah kekonyolan yang dilakukan oleh Agus gitu. Sehingga perbuatan Agus tersebut gua kecam berat begitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Agus itu sangat fatal.